Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan Dewa Juliana dari kelompok satu. Mau menerangkan tentang kandungan adab dan bagaimana praktek adab bertamu yang baik dan kisah-kisah juga tentang adab terhadap orang tua, terhadap guru. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Saya Rehan Dewa Juliana dan anggota saya ini ada Saya Idam Fatih Albani dari absen 13. ini ada Saya Naila Jiramadani, absen 24. dan Saya Kiki Amelia, absen 15. Dan saya Muhammad Langgesin dari absen 17. dan langsung saja ayo kita saksikan. Bye-bye. Yuk silakan Mas Pak. Dulu. Kesini. Tumben Pak dari sini mau apa? Jadi kan di sini Pak, saya tadi menemui seorang anak sama orang tuanya itu dia membentak. Itu gimana tanggapannya Pak? Kalau menurut saya itu kayak anak itu durhaka kepada orang tuanya karena dijelaskan kalau misal kalau orang tua itu ibu atau apalagi terutama ibu ya itu ada di surga itu ada di telapak kaki ibu. Jadi kalau orang tua itu melawan sama orang tuanya membentak atau gimana gitu berarti si anak itu durhaka sama ibu. Nah ada salah satu contoh kisah Nabi tapi ini yang baik, contoh yang baik. Itu ada namanya anak bernama pemuda yang namanya Uwais Al-Qarni. Dia itu sangat berbakti kepada ibunya. Dia itu pengembala domba. Jadi pada suatu hari dia itu dipanggil ibunya karena karena ibunya sudah tua dan ingin meminta permintaan terakhirnya yaitu untuk ke Mekah untuk ibadah haji. Nah kemudian si Uwais Al-Qarni ini agak bingung karena ibunya sudah tua, dia juga sudah kayak gitu ya udah bulan. Jadi dia berusaha membeli satu ekor anak domba atau kambing itu ya intinya gitulah, beli seekor anak domba. Kemudian dia itu tiap hari berlatih menggendong anak domba tersebut naik turun bukit sampai ketika domba itu semakin hari semakin besar dan sampai ke bobot 100 kg. Nah, orang-orang yang di sekitarnya itu menertawakan dia, menertawakan si Uwais Al-Qarni ini. Jadi, tapi Uwais Al-Qarni ini tidak menghiraukan mereka. Dia tetap kukuh karena keinginan ibunya untuk pergi ke Mekah. Nah, hingga pada suatu ketika dia sudah mulai kuat dan bertenaga, seluruh tubuhnya itu kekar, dan sehingga pada saat itu pula musim haji, kemudian ia mengantarkan ibunya dengan digendong. Itu berat banget. Jadi, wah masya Allah sekali ini. Kalau misal gendong itu, zaman kayak Mekah itu jauh banget. Ini anak ini kukuh, sangat kerja keras, bersemangat banget itu. Dia menggendong ibunya sampai ke Mekah dan sampai di sana tetap menggendong, tetap bertolak di Mekah. Lalu dia kan mengidap penyakit apa itu intinya beding kulit di sini banyak banget. Itu dia pas sudah sampai di Mekah, dia berdoa, ya Allah, alhamdulillah bisa ibuku. Lalu ibunya bertanya, nah kenapa? Lalu dosa gimana? Lalu anaknya menjawab, kenapa Pak Ibu? Kalau dosa ibu sudah bagus semua, ibu sudah tinggal menikmati surga. Jadi di sana ibu tidak ada tanggungan lagi. Masya Allah. Terus setelah itu dia meminta juga untuk meminta kesembuhan dari penyakitnya ini. Nah, pas itu pula langsung dikabulkan. Nah, terusnya ada satu pilih saja. Nah, dari itu pula dapat disimpulkan bahwa hikmah dari kalau anak nurut sama orang tuanya atau baik sama orang tuanya itu dia mendapatkan derajat atau posisi yang baik di penghuni langit di akhirat sana. Jadi dari Parkan aja ini Uwais Al-Qarni itu memang sudah ditakdirkan bahwa ia itu penghuni langit di sana. Oh begitu ya Pak. Berarti kalau kita berbakti sama orang tua, ada kita dari sama orang tua itu jadi mendapatkan banyak hikmah seperti dikabulkan doanya sama Allah. Ya. Saya juga mau tanya Pak. Saya ini kan masih pelajar. Saya ingin tahu gimana sih adab ke guru itu yang benar agar kami ini bisa dapat ilmu yang berkah pada guru kita. Kalau ada guru intinya kalau misal kita dikasih ilmu itu
kita menerima dengan baik. Kalau misalnya kita emang sudah pinter, merasa pinter itu jangan ke ketinggian, jangan merasa oh kita itu pinter banget melampaui gurunya itu dan serasa meremehkan gurunya. Ada suatu kisah yang di mana itu yang mana tuh di Mekah itu pokoknya ada yang namanya pondok pesantren Ribat At-Tariq. Nah, itu nama ada anak santri namanya santriwati itu namanya si Fulan. Nah dia itu memang ditakdirkan pintar banget, dia sudah hafal kitab yang namanya banyak nih. ya ini banyak lah, dia sudah hafal di luar kepala. Nah itu dia dikenal populer sama kawan-kawannya, dikenal dari sana, dari gurunya, dan dia itu bawa prestasi itu udah tinggi banget, udah melampaui si gurunya. Bahkan ketika si guru memanggil Fulan, Fulan itu menjawab ya Abdullah. Nah, gurunya itu namanya Syekh Abdullah. Nah jadi wah ini sangat keterlaluan, itu kayak manggil nama temennya gitu. Terus suatu ketika dia diundang ke suatu untuk menjadi pengisi ceramah di suatu masjid di sana yang terkenal. Nah ketika diundang, pas pada saat pembukaan atau dimah itu biasa-biasa saja, tapi ketika mau ke materi dia itu tiba-tiba lupa, hilang semua ilmunya. Jadi ketika dia mau menjelaskan dia wah lupa, dia sangat panik. Kemudian ada salah satu syekh di sana, namanya siapa ibu lupa, Syekh Sidik lah, Sidik itu mengira-ngira bahwa wah ada kita beres ini. Jadi dia ke sana untuk memeriksanya dan bertanya, kamu dari alumni mana? Ini dari pondokan mana? Dari pondokan Ribat At-Tariq. Nah jadi tapi dia dengan kesombongannya itu meninggalkan si guru itu dengan dan akhirnya pergi dengan sendirinya itu pergi dari pesantren dan juga tidak mematuhi perintah dari si Syekh Abdullah itu. Jadi pada suatu ketika dia tiba-tiba kehilangan semuanya, kehilangan ilmu, kehilangan harta, dan saking melaratnya dia hanya menjual arang, dan saking melaratnya ini dia pada saat meninggalnya dia itu kain kafan aja nggak kuat untuk memilikinya. Jadi masya Allah sekali. Jadi kalau misal sama antar sama guru itu harus sopan, maksudnya kalau misal memang kita pintar kita dari gurunya itu ya kita harus menghormati saja, jangan kita merasa lebih tinggi dari guru itu sehingga kita ya merasa kalau kita lebih jago gitu. Itu juga di guru ya, kita ilmu yang berkat itu ya. Iya. Nah kalau soal adab itu mesti penderitaan itu azab itu banyak yang mendatangi kita. Banyak yang bilang adab itu lebih tinggi dari ilmu. Jadi percuma punya ilmu tapi nggak punya adab. Nah, itu. Makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Saya kursi duduk Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih udah bertamu ini. Iya. Maaf mengganggu Pak. Makasih Pak. Terima kasih. Tadi telah kita praktekkan yaitu mengenai adab terhadap tamu, dan dalam cerita tersebut pun kita telah menjelaskan bagaimana kita beradab terhadap orang tua dan guru dan lainnya. Jadi kami harap apa yang telah kami praktikkan, apa yang telah kami jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.